Halo semua, kembali lagi bersama gue, Frantino Matthew Tagaol. Di video kali ini gue pengen ngasih tau ke kalian semua peralatan-peralatan atau equipment yang bisa ngedukung olahraga kita di rumah atau olahraga kalistenik. Seperti yang kalian tahu kan, gue tuh olahraganya tuh selalu di rumah. Apalagi tahun 2021 ini, gue bener-bener gak pernah lagi olahraga di luar, mau itu di lapangan atau di kayak stadion-stadion gitu. Gue mostly lakuin di rumah, dari olahraga strength training, body weight, sampai cardio, gue tuh ngelakuin di rumah. Nah, kali ini gue pengen ngasih tau ke kalian, sekalian juga nunjukin peralatan-peralatan yang bisa ngedukung olahraga kalian di rumah atau bisa juga untuk olahraga kalistenik. Mungkin gue akan nunjukin kalian alat yang paling kecil dulu sampai ke yang paling besar. Kali ini gue akan nunjukin yang namanya resistance band. Jadi seperti yang kalian lihat ini adalah namanya resistance band. Jadi ini dia tuh kayak semacam karet gitu. Ini berfungsi banget buat kalian yang pengen mulai olahraga di rumah karena ini juga barangnya kecil. Istilahnya bisa kalian simpen di mana aja, kalian bisa bawa kemana-mana juga. Kalau misalnya kalian liburan, ini bisa jadi alat yang menjadi alternatif kalau misalnya kalian nggak punya beban dumbbell, karena ini bisa menggantikan beban kalian atau dumbbell, atau ini juga bisa mengurangi beban kalian. Kalau misalnya kalian pengen ngelatih bicep dengan ini, kalian bisa melakukan bicep curls menggunakan resistance band ini. Tapi untuk mengurangi beban, kalian bisa ngelatih pull up untuk supaya bisa lebih cepat progresnya menggunakan resistance band ini, dengan cara kalian sangkutin ke tiang, terus nanti karetnya itu kalian sangkutin ke kaki biar ngebantu narik badan kalian ke atas. Nah, alat kedua gue akan ngasih tau kalian yang namanya jump rope atau tali skipping. Jadi di sini gue punya dua tali skipping, ada dua jenis. Yang ini nih yang talinya kecil atau beratnya sekitar cuman 100 graman. Yang ini yang talinya tebel atau sekitar 500 gram. Bedanya kalau ini jump rope biasa, kalau ini heavy rope. Nah, jump rope ini juga salah satu peralatan yang paling basic kalau misalnya kalian pengen olahraga di rumah untuk kalian miliki. Karena dengan latihan skipping ini bisa ngebantu latihan kardio kalian di rumah. Apalagi zaman pandemi ini kan, kita mau latihan ke stadion atau ke lapangan itu kayak ngeri ketemu sama orang. Jadi bisa menggantikan olahraga lari kalian atau kardio lainnya menggunakan tali skipping ini. Dan ini emang beneran fakta ya, bahwa sebetulnya latihan tali skipping dibanding sama lari, skipping itu lebih efektif dan efisien untuk ngebakar kalori dan ngebentuk otot di badan kita. Karena dengan menggunakan tali skipping, kita tuh meng-engage hampir seluruh otot di badan kita. Dan ini juga bisa ngelatih latihan endurance kalian dan juga strength training kalian juga. Apalagi kalau kalian pakai heavy rope yang tebel ini. Ini by the way gue dikasih sama Bang Lutfi. Kalian kalau misalnya pengen cari yang heavy rope ini, kalian bisa cari di Tokopedia, nama tokonya Elevate Rope Indonesia. By the way, thank you Bang Lutfi. Nah, alat ketiga gue akan ngasih tau kalian yang namanya parallel bar. Ya, gue akan tunjukin alatnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kalian tuh hobi banget calisthenics, kalian pasti banyak banget follow akun-akun kayak calisthenics enthusiast kayak Bang VJ atau yang lain-lain. Pasti mereka selalu menggunakan parallel bar. Sebetulnya ini sebutan dari parallel bar adalah push up bar. Cuman kalau push up bar tuh biasa fungsinya lebih terbatas. Kalau parallel bar ini lebih banyak fungsinya. Kalian bisa melakukan push up atau kalian bisa juga untuk mempercepat progres olahraga kalistenik kalian. Apalagi gerakan-gerakan statik kayak handstand, planche, atau buat latihan sudo push up juga ini sangat ngebantu banget. Dan ini harganya juga nggak begitu mahal, kayak cuman sekitar 200 sampai 300 ribuan untuk satu pasang ini. Dan ini pun gue pakai buat latihan handstand kayak gitu-gitu juga, ini sangat ngebantu banget karena ini bisa ngelatih pergelangan tangan kalian juga. Suatu saat misalnya pergelangan tangan kalian tuh lagi cedera karena terlalu nekuk, ini bisa menjadi ngebantu push up kalian. Karena dengan menggunakan parallel bar ini, saat kalian melakukan push up, posisi pergelangan tangan kita tuh tetap lurus. Pokoknya kalau kalian punya ini bakal ngebantu banget buat olahraga kalian di rumah. Apalagi kalian yang lagi pengen belajar banget static movement atau gerakan-gerakan yang sebetulnya diem doang kayak planche, handstand, atau yang lain-lain. Alat selanjutnya gue akan nunjukin kalian yang namanya gymnastic ring. Contohnya kayak gini.
Nah, ini gymnastic ring ini ngebantu banget buat kalian latih di rumah juga. Kalian bisa sangkutin mungkin kalau misalnya kalian ada tiang pull up, kalian bisa sangkutin ke kusen pintu kalian, atau ya apa yang bisa disangkutin yang menurut kalian kuat, kalian bisa cantolin gym ring ini di rumah kalian. Gym ring ini berfungsi banget buat ngelatih kekuatan kalian juga dan keseimbangan. Kayak kalau misalnya kalian melakukan dips itu kalau misalnya di tiang itu kan kayak lebih mudah dibanding di gymnastic ring ini, karena saat kalian melakukan dips di gymnastic ring ini melatih juga keseimbangan kalian, biar otot kalian tuh lebih bisa kalian kontrol dibanding dengan dips di tiang. Dan ini juga bisa ngelatih otot-otot kayak bicep, itu juga bisa. Terus ini juga bisa melatih push up juga. Dan ini juga bisa ngebantu progres pull up kalian. Kalau misalnya kalian nggak bisa pull up, kalian bisa Australian pull up di gym ring ini. Dan alat selanjutnya gue akan ngasih tau kalian yaitu dumbbell. Ini gue akan tunjukin dumbbell tuh seperti ini bentuknya. Jadi dumbbell ini ya seperti biasa, ini bisa ngelatih otot-otot upper body kita, itu paling fokusnya di situ. Apalagi kayak bicep, terus tricep, bahu atau shoulders, terus traps, punggung, ini ngebantu banget buat ngelatih badan kalian di rumah. Walaupun kalian itu olahraganya selalu kalistenik, tapi gue yakin sekalisteniknya lu pasti butuh yang namanya dumbbell juga, lu pasti butuh yang namanya barbell juga untuk deadlift, untuk powerlifting dan lain-lain. Jadi dengan adanya dumbbell itu juga bisa ngebantu nge-support otot-otot lu yang lain yang susah dilatih, karena kalau di calisthenics doang untuk ngelatih bicep itu biasa agak susah, gerakannya terbatas. Dengan adanya dumbbell itu ngebantu banget buat ngelatih otot bicep kalian. Dan alat selanjutnya gue pengen nge-stok kalian yaitu namanya weight vest. Ini salah satu peralatan kesukaan gue juga, karena weight vest ini ngebantu banget buat progres latihan calisthenics gue juga. Kayak misalnya gue pengen latihan pull up, push up, atau gerakan-gerakan body weight training lainnya. Dengan adanya weight vest ini ngebantu progres latihan gue. Jadi logiknya gini aja guys, misalnya lu pull up, lu menggunakan beban tambahan, misalnya lu pakai 8 kilo atau 10 kilo. Nah begitu lu lepas, lu akan merasa bahwa badan lu tuh lebih ringan, jadi lu bisa melakukan repetisi yang lebih banyak dan juga dengan form yang lebih baik, karena lu membiasakan badan lu dengan beban yang lebih berat. Dan ini juga berfungsi juga buat ngebangun otot juga. Misalnya kalau kalian push up itu juga sama fungsinya saat menggunakan weight vest ini atau rompi beban. Nah alat yang paling terakhir seperti yang kalian lihat dan favoritku juga yaitu tiang pull up ini. Tiang pull up ini ngebantu banget buat latihan kalian di rumah, apalagi buat kalian yang hobi calisthenics. Kayak misalnya kalian pengen belajar pull up, muscle up, atau kayak front lever, gerakan-gerakan statik lainnya, dengan tiang pull up ini ngebantu banget. Kalau misalnya kalian belum bisa untuk bikin tiang pull up segede gini, bikin tiang pull up biasa juga nggak apa-apa. Atau kalau misalnya kalian pengen lebih simpel lagi, kalian bisa beli tiang pull up yang dipasang di kusen pintu. Itu lebih murah, lebih mudah juga, dan praktis. Misalnya kalian bisa lakuin di dalam rumah gitu. Gue juga punya, kalau misalnya gue tiba-tiba hujan, ya latihan pull up gue berarti di kusen pintu rumah gue. Nah terus tuh ada yang pernah komen ke gua kayak, bang lu kan calisthenics, katanya lu pure di rumah, tapi kalau masih pakai dumbbell, kalau masih deadlift. Gini guys, gua kasih tahu kalian, kalau olahraga kalian tuh jangan mendewakan satu jenis olahraga, karena semua olahraga itu bermanfaat dan saling mendukung satu sama lain. Dan gak ada juga yang bilang kalau calisthenics itu lebih mending daripada gym, atau gym itu lebih mending daripada calisthenics, karena beda jenis olahraga itu beda goals. Jadi tergantung dari goals orang masing-masing. Kalau goals gue tuh nggak pengen banget punya otot yang gede-gede banget gitu, gue pengen kuat aja dan sehat. Jadi gue lebih memilih calisthenics, dan calisthenics pun istilahnya lebih ramah di dompet gitu ya, nggak begitu keluar banyak modal, nggak begitu banyak biaya. Kayak misalnya gue harus daftar di gym, dengan gue bikin ini sekali tek udah seumur hidup gitu kan, sampai rumah ini masih berdiri, masih bisa gue pakai nih barang-barangnya semua. Gue pun walaupun gue pure calisthenics, tapi gue masih butuh yang namanya dumbbell buat ngelatih bicep gue, buat ngelatih shoulder gue, karena gue belum bisa handstand push up, gue belum bisa planche dan lain-lain.
Begitu juga dengan orang yang nge-gym, pasti walaupun dia nge-gym banget nih, ngangkat beban terus, pasti dia tetap ngelakuin yang namanya push up, pull up, itu pasti dia lakuin. Latihan otot perut, karena latihan otot perut itu setahu gue nggak membutuhkan yang namanya alat gitu, kecuali emang ada alat khusus ya, gue nggak tahu. Nah, jadi sejak nonton video ini, gue minta kalian please jangan pernah banding-bandingin atau mengadu domba antara anak gym sama anak kalistenik, karena dua-duanya itu sama-sama bermanfaat, sama-sama keren menurut gua. Gimana sama goals lu? Kalau goals lu pengen punya otot gede banget, ya lu mungkin bisa nge-gym. Tapi kalau misalnya fokus lu tuh cuman ke keestetikan gerakan, lu pengen fokusnya tuh ke kuat aja, ke sehat aja, ya kalistenik juga. Sebetulnya ya gym sama kalistenik sama-sama sehat, cuman beda form, beda jenis latihan. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Kalau misalnya kalian suka video ini dan kalian merasa video ini bermanfaat, kalian boleh like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalian juga boleh banget komen kalau misalnya kalian punya referensi atau kalian punya request kira-kira konten apa yang akan gue buat ke depannya. Karena ya gue harus butuh ide juga untuk membuat konten ke depannya. Jadi mungkin sekian, terima kasih.